Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul adzim. Sidang jemaah Aidil Adha yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita dan iman kita kepada Allah SWT. Pada saat ini, detik ini, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah Aidil Adha berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima Allah SWT. Judul khutbah kita pada hari ini, keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang berlandaskan Al-Quran. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya kata Allah, bagimu itu ada tauladan bagi oleh Rasul, yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim adalah salah satu tauladan bagi umat Islam, tauladan bagi manusia sejagat raya. Beliau berumur cukup panjang, berdoa selama 87 tahun untuk mendapatkan seorang anak, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nama beliau disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Mulianya Nabi Ibrahim. Di dalam solat, setiap solat kita membaca kama shallaitu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kemudian pada hari ini, mari kita bersama-sama mengingat dengan adanya Aidil Adha. Salah satu di antaranya adalah untuk mengingat bagaimana perjuangan beliau untuk menegakkan agama Allah SWT. Allah berfirman di dalam surah As-Saff ayat 99 yang berbunyi, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdini rabbi habli minas salihin fabashshir bi ghulamin halim. Dan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku dhahibun
ingin menghadap kepada Tuhanku, mudah-mudahan Allah Tuhanku memberi aku petunjuk. Dan Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku seorang anak yang saleh, yang taat dan patuh kepada Allah. Fabashirhu bighulamin hakim. Maka Allah selama 87 tahun lamanya Nabi Ibrahim berdoa, baru dikabulkan Allah mendapatkan seorang anak yang namanya Ismail. Setelah 87 tahun Nabi Ismail baru dilahirkan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya bunayya af'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Nabi Ismail telah berumur lebih kurang, ada mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi menyatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, ini ara bil manam, aku melihat dalam tidurku, artinya bermimpi, sesungguhnya aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Tetapi Nabi Ibrahim tidak bertindak sewenang-wenangnya. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Manzur ma'tara, perhatikanlah olehmu bagaimana pendapatmu. Nabi Ibrahim mendidik anaknya tidak dengan paksa. Ditanyanya dahulu pendapat anaknya Nabi Ismail, padahal pada saat itu Ismail lebih kurang dari 13 tahun. Tapi Nabi Ibrahim bijaksana untuk mendidik anaknya. Jawaban spontan Nabi Ismail atas didikan Allah dan didikan orang tuanya, ibunya Siti Hajar. Ya abadi, wahai ayahku sayang, if'al, laksanakan ya Allah, ya Allah, wahai ayahku, mada tu'mal, apa saja yang diperintahkan Allah, satajiduni insyaallah nasabir, niscaya engkau ya Allah akan mendapati aku orang-orang yang sabar. Sidang jemaah al-hajat dimuliakan Allah. Nabi Ibrahim mendoakan anaknya selama 87 tahun agar mendapatkan anak yang soleh. Kita berapa kali dalam seumur hidup kita mohon kepada Allah agar diberikan anak yang soleh dan solehah. Pernahkah kita ikuti perbuatan yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim ini? Pernahkah kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama? Itulah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Penting pendidikan anak, tetapi tidak lebih penting berdoa setiap saat agar kita dikurniakan anak yang soleh. Anak yang soleh akan membahagiakan kita dunia dan akhirat, sesuai dengan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
sebab nanti kita akan dituntut atas kewajiban kita mendidik anak-anak kita. Saudara-saudara sidang jemaah Idul Adha, falamma aslama, maka tatkala keduanya telah berserah diri, Nabi Ibrahim siap untuk mengorbankan anaknya. Ismail siap untuk mengorbankan nyawanya. Lalu Ismail dibaringkanlah di atas tanah. Di dalam pembaringan ini Nabi Ismail berwasiat, berpesan kepada ayahnya, wahai ayahku, ikatlah tanganku dulu ya Abah, agar aku nanti tidak menyulitkan kamu. Kemudian terlukupkanlah mukaku ya bapakku, ayahku sayang, agar engkau tidak melihat wajahku sehingga engkau tidak akan bisa melaksanakan, karena kasih cintamu kepadaku engkau tidak sanggup menyembelihku. Kemudian ayahku, cincingkan bajumu agar jangan terberti darah. Nanti kalau terberti darah, ibu akan melihatnya. Kemudian bajumu ini buka, jangan kena darahnya. Kalau dapat, jangan nanti ibu sampai melihat anak-anak sebayaku sehingga ia mendapati aku. Kemudian setelah itu Nabi Ismail, di sini yang kita tidak dapat bagaimana membayangkan patuh dan taatnya Nabi Ismail kepada Allah dan kepada Tuhannya. Teringat, wahai ayahku, bukalah kembali ikatanku ya Abi, karena aku apabila diikat merasa terpaksa untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah ini. Begitu Nabi Ismail ikhlas dan tawakalnya kepada Allah, minta bukakan kembali ikatannya. Pada saat itu Allah bukakan kepada malaikat-malaikat yang dulu pernah menantang Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, wahai malaikatku, kata Allah, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat menjawab, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau ya Allah akan menjadikan, menciptakan orang-orang yang akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah di permukaan bumi? Tantang malaikat mereka, wa nuqaddim wa nahnu nusabbihuka, padahal kami memujimu dan bersucikanmu. Malaikat ingin menjadi pemimpin di jagat raya ini, tapi Allah mengangkat Sayyidina Adam menjadi pemimpin. Pada saat itu Allah perlihatkan kepada seluruh malaikat, wahai malaikat-malaikatku, kata Allah, lihat sekarang Nabi Ibrahim mengorbankan nyawa anaknya yang kamu tidak mampu melaksanakannya. Nabi Ibrahim mengorbankan cinta dan kasih sayangnya demi Allah yang dia cintai, demi Allah yang dia sayangi. Lihat kamu, apakah kamu mampu begitu, kata Allah. Allah bangga dengan perbuatan Nabi Ibrahim yang mengorbankan nyawa anaknya yang dia tunggu berpuluh-puluh tahun baru lahir. Begitu diperintah
kehendak Allah dikorbankan demi ketaatan dan kepatuhan dan cintanya kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, kekasih Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat melihat begitu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil, anak kecil, kasih sayang kepada makhluk kecil, kasih sayang kepada harta benda, dan cinta kepada kekuasaan kecil, tetapi cinta kepada Allah lebih besar dari segala-galanya. Itu suri tauladan diberikan oleh Sayyidina Ibrahim kepada kita semuanya. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, alangkah bahagianya andai kata di dalam keluarga kita istri taat kepada suami, sang suami memperhatikan si istri dan anak-anaknya, dididik menurut ajaran Islam yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat itu Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada yang ditaati, tidak ada yang dipatuhi kecuali hanya Allah yang Maha Besar. Dijawab oleh Nabi Ismail, walillahil hamd, sebagai segala puji milik Allah, kerana pada saat itu atas ketaatan dan ketulusan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, fanataibu min jabahin azimin, kami ganti, kata Allah, kami hadiahkan kepada Ibrahim, kami tukar dan kami tebus nyawa Ismail dengan korbanan yang lebih besar yang pernah dikorbankan oleh Qabil untuk Allah Subhanahu wa taala. Selamatlah, salamun ala Ibrahim wa alihi wa sallam. Selamatlah Ibrahim dari ujian Allah yang sangat dahsyat dan besar itu. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini namanya hari Nahar, pengorbanan atau berkorban. Kita diperintahkan untuk mengorbankan sebagian harta kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. A'to artinya diberi oleh Allah. Minta tak minta, doa tak berdoa, doa tak doa, rezeki kita telah diberi Allah, dijanji dan dijamin oleh Allah. Kemudian Al-Kautsar kasirun banyak, kasiron dua kali lipat, Al-Kautsar berlipat-lipat. Begitu hebatnya Allah, cinta dan sayangnya memuliakan manusia. Dijadikan Allah jagat raya ini matahari untuk manusia. Andai kata matahari itu tidak akan terbit selama 4 bulan, apa jadinya bagi kita? Matahari dijadikan untuk manusia, malam untuk manusia. Andai kata matahari jam 12 tepat tidak bergerak sedikit pun selama 6 bulan, apa cerita bumi ini? Akan kering. Kalau sudah kering, satu tetes air pun tidak ada. Kalau air sudah tidak ada, tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa tumbuh. Untuk siapa matahari? Untuk manusia. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 20,
Alam tara Allah sakhkhara lakum fis samawati wal ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah sempurnakan nikmatnya untukmu dengan sesempurna-sempurnanya. Nikmat akal. Andai kata di antara bapak bisa menghargakan akal ini 20 triliun harganya, apakah bapak mau menjualnya? Ada orang dari Singapura, anak gila, kemudian ada seorang ahli dokter yang bisa memindahkan akal seorang kepada seseorang. Nikmat akal. Apakah bapak mau menjual akal bapak dibayar 20 triliun? Bapak jadi gila, anak orang itu menjadi berakal kembali. Apakah bapak mau? Begitu nikmat akal itu besarnya, tapi akal perlu disyukuri, diisi dengan ilmu dan ilmu, karena akal diberi Allah untuk ilmu dan belajar. Nikmat akal saja, tapi alangkah sedihnya kita di saat ini. Banyak orang punya harta tidak bisa mengorbankan hartanya demi Allah untuk anak-anak, untuk taat dan patuh kepada orang tuanya. Malahan kadang-kadang disebabkan harta durhaka kepada orang tua, disebabkan harta durhaka kepada Allah, disebabkan harta na'udzubillah ma'udzubillah. Masalli, maka sholatlah kamu, kita sholat pada hari ini, wanhar, dan berkurbanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu man kana sa'atun yadhabu wa yadhabu wa yamut nasolihin au Yahudiyan, barang siapa yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Cuma 2.700.000. Akhirnya karena tidak mau mengorbankan hartanya, mati dalam keadaan Nasrani dan Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilih mau mati dalam keadaan iman atau Nasrani. Yang paling parah lagi kata Nabi, man kana sa'atun lam yajid wala yuqarriban musallana. Barang siapa yang mampu berkorban tetapi tidak mau berkorban, sekali-kali jangan hampiri tempat sholat kami. Diharamkan dia masuk ke masjid untuk sholat, tak usahkan diterima, masuk saja ke masjid dan tempat sholat. Diusir oleh Rasulullah SAW. Pentingnya pengorbanan kita. Yang kita korban sebetulnya apa? Di dalam ahli thariqat mutu rabbusahum fa'ablan termutu. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Ada namanya mautul ma'nawi, mematikan keinginan, ingin kaya, ingin senang, ingin dan seingin-inginnya, sehingga keinginan ini, kemauan ini menyusahkan kita. Mau itu, mau ini. Ada Honda, mau mobil, ada mobil, mau kapal terbang, ada kapal terbang, mau hotel, mau, sehingga berkorban enggan karena cinta kepada hartanya. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah.
Tapi alangkah kecewanya kita, sedihnya kita. Ayat kutip pada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wailul li'awwalid zaman min abaihim. Tidak ya Rasulullah, min abaihim muslimun. Qala la, bal abaihim mu'minun wa radi'anhum min ahli dunia. Nabi bersabda, wailun, celakalah, binasalah bagi anak-anak di akhir zaman disebabkan oleh orang tua. Kita yang Rasulullah sahabat mendengar ucapan Nabi, masa orang tua, ayah dan ibu akan mencelakakan anaknya? Kita ya Rasulullah, min abaihim muslimun, apakah bapak-bapak mereka kafir orang muslim? Lah, tidak, kata Nabi. Bal-abaihim mu'minun, tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua mereka adalah orang yang beriman. Wa idza tu'allimu auladul ma'ruf, apabila anak-anak mereka diajar agama, menurut mereka mencegahnya. Berapa banyak pondok pesantren yang ada di Bagan CPAP ini? Berapa orang lain ikut? Di pondok pesantren anak bapak, ibu, saudara-saudara dijamin sholatnya berjemaah, akhlaknya terjamin, pengaruh lingkungan terjamin. Tetapi berapa di antara kita yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren? Tapi kalau ingin menjadi tentara, menjadi polisi, saya ada seorang sahabat, Pak Khalifah, mengapa saya Pak Khalifah habis 500 juta Pak Khalifah menyambut anak saya supaya masuk jadi polisi? Tahu-tahu gagal lagi, Pak. Tolong Pak Khalifah, sembari ajarkan orang itu supaya kembali untuk jadi polisi anaknya. Dikorbankan duitnya 500 juta dengan menjual rumahnya, mobilnya, tanahnya. Padahal kalau jadi polisi belum tentu bahagia dunia dan akhirat. Kalau dunia pengorbanannya apa saja dia jual, tetapi kalau akhirat disia-siakan, ma'amudillah, summa. Untuk itu bapak-bapak, sadarlah kewajiban kita bahwa menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Iqra, 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 ayat yang pertama diturunkan Allah kepada kita agar kita belajar. Nabi mengatakan, man arada dunya wa alaihi bi'ilmi, man arada al-akhirata wa alaihi bi'ilmi, man arada al-mal wa alaihi bi'ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia dengan ilmu, tanpa ilmu tidak akan bisa bahagia. Barang siapa ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, barang siapa ingin bahagia dunia dan akhirat dengan ilmu. Orang yang tanpa ilmu akan susah. Contoh sederhana, bapak membawa Honda ini yang habis minyaknya, tapi tidak tahu bahwa minyak yang habis. Bapak bongkar mesinnya, apa akhir ceritanya? Senang atau susah? Sampaikah ke tujuan atau gagal? Ilmu di dalam perbaikan mesin, apalagi ilmu untuk kehidupan kita, bukan dinasi, yaitu petunjuk bagi manusia. Kita hidup di dunia harus ada pedoman. Sedangkan pedoman yang dijadikan manusia asal dilanggar, mencelakakan diri sendiri. Lampu merah, bapak jalan, apa jadinya? Tabrakan, susah atau senang? Lampu hijau, bapak berhenti,
diselodok oleh orang dari belakang. Benar Bapak-bapak? Itu pedoman aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Asal dilanggar, menyusahkan, meresahkan, mensengsarakan. Ini aturan yang dibuat oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Sidang jemaah ayat kita harian yang dimuliakan Allah. Mari kita beri anak-anak kita ilmu pengetahuan. Imamun amalu al-ilmu. Imam atau pembimbing perbuatan dan amal adalah ilmu. Al-imamul ilmu al-Qur'anul hadis. Imamnya pembimbing ilmu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Di akhir-akhir ini kita perhatikan banyak orang yang mengorbankan agamanya dengan bermacam-macam alasan. Mungkin sekarang kita semua sudah tahu dan melihat kenyataannya. Demi untuk uang mereka sanggup berbuat riba. Perhatikanlah, pinjam 1 juta, bayar 1.200.000 riba. Nabi bersabda, la'anallahu riba wa akalatuhu wa wakalatuhu wa syahadatuhu wa atabuhu. Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya orang-orang yang makan riba, orang-orang yang menjamin, dan orang-orang yang menulis, dan orang-orang yang menyaksikan perbuatan riba. Kita lihat sekarang dikorbankan agamanya. Padahal Allah berfirman, waladhi yaf'al wa'adzanu bihaqqi minallahi wa rasulih. Dan siapa yang tetap berbuat riba, tidak berhenti berbuat riba, beritahu kepada mereka, kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278, fa'adzib, maka umumkan bihadillah, Allah akan mengurangi mereka dan Rasul-Rasulnya. Orang yang makan riba berarti dia berperang sama Allah dan Rasul. Ma'amubillah, subhanallah. Nabi Ibrahim dikorbankan nyawa anak-anak, dikorbankan kasih sayangnya demi cintanya kepada Allah. Kita malahan berperang dengan Allah. Na'udzubillah, tinggalkan riba. Kata Nabi, lamun banat min haram fannar tadi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan haram, neraka tempatnya. Man akal haram tukmanan la yubarullah ibadatu arba'in ibadah. Bahkan siapa, kata Nabi, makan makanan haram 1 suap saja, tidak diterima oleh Allah ibadahnya selama 40 malam. Alhamdulillah. Bagaimana cara tobat kembali kepada Allah? Apabila bapak-bapak tobat, berhenti mulai saat ini, saya tidak akan berbuat riba lagi. Yang lalu biarkan berlalu. Jika kita telah bertobat, Allah berjanji, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Tinggalkan, jangan sekali-kali berbuat lagi. Barakallahu li wa lakum nafa'an wa iyyakum bi ayatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa bil wa an'im wa tawakkal wa barik
لجلالك وكمالك على سيد عبادك وأصرف ربانك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام رب العالمين بنعمته الألوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا صبورا شكورا واجعلنا نذكرك ذكرا كثيرا وسبحك بكرة وأصيلا. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بالعبادة وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالصلاة وثبتنا بالاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.